Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Pada poin yang keempat, setelah kita membicarakan panjang lebar pada waktu-waktu yang lalu tentang yang pertama tentang masalah iman berkaitan dengan ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Yang kedua berkaitan dengan Al-Quran sebagai kalamullah yang bukan kategori makhluk. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan qada dan qadar, baik buruknya yang berasal dari Allah SWT. Dan untuk malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada poin yang keempat. Wa khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar Al-Khattab, thumma Uthman bin Affan, thumma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, wa hum al-khulafa rasyidun al-mahdiyun. Ikhwan barakallahu fikum, pada poin yang keempat ini umat Islam yang kemudian menjadi keyakinan para salafus saleh, yang kemudian kita berkewajiban untuk mengikuti mereka, karena itulah akidah yang benar yang berasal dari Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kemudian menjadi keyakinan sampai pada abad ketiga dan selanjutnya sampai masa kita sekarang. Makanya Imam Malik rahimahullah menyebutkan la yasluha akhir hadil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Ya, umat ini tidak akan pernah berjaya kecuali dengan jalan mengikuti jejak umat yang pertama. Di antara keyakinan umat yang pertama adalah mereka sangat menghormati para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka berkeyakinan bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya Muhammad SAW yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama yang terpilih secara aklamasi baik oleh kaum muhajirin maupun ansar, yang kemudian dibaiat oleh seluruh umat Islam, termasuk yang berbaiat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kemudian dilanjutkan dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga menjadi satu kesepakatan kaum muhajirin ansar yang semuanya berbaiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu pula ketika kemudian dibentuk tim formatur 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, yang kemudian menyepakati khalifah yang ketiga adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan seluruh sahabat pun berbaiat kepada beliau, termasuk semuanya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian baru yang ketiga, yang keempat setelah terbunuhnya Uthman, terpilih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang juga diterima oleh seluruh para sahabat dan umat Islam pada waktu itu, sehingga kemudian terpilihlah dia menjadi khalifah yang keempat. Maka mereka inilah yang kemudian dikenal dengan al-khulafa rasyidun al-mahdiyun. Ya, para khulafa, para pemimpin-pemimpin umat Islam yang telah mendapatkan petunjuk dan telah membawa umat kepada kejayaan.
Sehingga kemudian di masa para pemimpin umat Islam inilah yang kemudian terjadinya suatu perkembangan Islam yang luar biasa, sehingga kemudian Islam yang tadinya berkembang di Madinah dan Jazirah Arabia kemudian menyebar ke penjuru negeri lain. Ikhwani barakallahu fikum, mengapa kemudian kita meyakini para sahabat radhiyallahu anhum, terutama para khulafaur rasyidin, sebagai manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW? Ya, karena memang itu adalah ketentuan Al-Quran. Al-Quran memuji mereka. Sebagaimana di dalam surat Al-Imran ayat 110, Allah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah menyebutkan dalam ayat itu, kalian adalah umat yang terbaik yang telah dikeluarkan kepada umat manusia dengan membawa 3 misi. Ta'muruna bil ma'ruf, selalu menyeru kepada yang ma'ruf. Kedua adalah mencegah yang mungkar, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah, selalu beriman dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Sungguh kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, maka itu akan lebih baik buat mereka. Tetapi sebagian mereka beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, yang kemudian tidak mau menjadi orang-orang muslim. Ikhwani barakallahu fikum, ketika turun ayat ini, jelas yang dimaksudkan pertama kali siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Meskipun ayat ini bersifat umum kepada seluruh umat Islam, tetapi pada saat turunnya ayat itu tertuju kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya pujian Allah ini menjadi suatu bentuk keyakinan umat Islam bahwa Allah telah memuji mereka dengan firman itu, sehingga kemudian merekalah para sahabat yang kemudian berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Maka kemudian mereka melakukan amar ma'ruf yang kemudian kita kenal dengan dakwah yang mereka lakukan. Kita mengetahui bagaimana juga mereka melakukan nahi mungkar, sehingga kemudian kemungkaran itu menjadi tersisih dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, dan sekaligus mereka mengajarkan umat untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani barakallahu fikum, karena itu pantas mereka juga dipuji oleh Allah dengan ungkapan umat yang wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah menyebutkan demikian, Allah jadikan kalian wahai umat Islam, dan pada saat turunnya ayat ini tertuju kepada sahabat radhiyallahu anhum. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalian dijadikan umat yang tengah-tengah. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi buat manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Nabi Muhammad Rasul sebagai saksi buat kalian. Karenanya saudara sekalian, persaksian Allah tentang para sahabat menunjukkan satu bentuk apa? Satu bentuk apa? Pujian kepada mereka, sehingga apabila ada orang yang kemudian memojokkan para sahabat, menyalahkan para sahabat, menuduh para sahabat dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka jelas orang itu adalah bertentangan dengan Al-Quran. Sehingga karenanya saudara sekalian, keyakinan kita tentang sahabat ini tidak boleh tergoyah oleh perilaku sebagian orang yang karena kesalahan akidah, kesalahan pemikiran, kesalahan pemahaman, sehingga kemudian berani untuk menyerang para sahabat. Ini sekedar saya berikan contoh, di Indonesia udah muncul gerakan Syiah yang mereka mengeluarkan buku tentang keadilan sahabat. Ini menghujat sahabat luar biasa buku ini. Ya, sehingga kemudian perilaku keyakinan seperti inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang dapat merusak tatanan keyakinan umat Islam. Nah, kalau kemudian ditelusuri dari sekian banyak buku-buku Syiah itu, akan kita temukan pendapat-pendapat yang seperti itu.
Yang karena memang dasar orang Syiah itu mengakui bahwa tidak dibenarkan iman seseorang sampai meyakini bahwa khalifah setelah Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga apabila kemudian kenyataannya yang menjadi khalifah itu Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum, maka itu berarti mereka telah menyabot haknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini adalah keyakinan umum dari kelompok Syiah Al-Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah. Ya sekarang sedang banyak beredar di Indonesia. Dan tentunya perilaku dan keyakinan seperti ini sangat rusak sekali karena bertentangan dengan Al-Quran, yang dimana Allah SWT memuji para sahabat radhiyallahu anhum dalam sejumlah banyak ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fath ayat 29, Muhammad Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nah, barakallahu fikum, dengan pujian Allah tentang sahabat-sahabat Rasulullah yang menyertai Rasulullah SAW, mereka diberikan pujian oleh Allah dengan apa? Dua sifat utama, yang kemudian sifat itu adalah mereka ini bersikap lemah lembut antara mereka dan bersikap keras kepada kaum kufar. Muhammad Rasulullah waladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka keras terhadap kaum kufar, tetapi mereka lembut sesama mereka. Sehingga kamu lihat mereka selalu dalam keadaan rukuk, sujud untuk mengharapkan ridha Allah SWT. Kamu lihat dari wajah-wajah mereka terdapat bekas-bekas daripada kebaikan, ya. Karena mereka selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara sekalian, para sahabat radhiyallahu anhum dipuji oleh Rasulullah SAW karena memang mereka dididik oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya di dalam riwayat Bukhari Rasulullah mengatakan la tasubbu ahadan min ashabi. Ya, janganlah kalian mencela salah seorang daripada sahabatku. Ya, kita dilarang untuk mencela sahabat radhiyallahu anhum karena memang para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah orang-orang terpercaya yang langsung dididik oleh Rasulullah SAW untuk memahami syariat Islam ini secara benar, kemudian menjalankan syariat Islam ini secara konsekuen dan menyampaikan syariat Islam ini kepada umat semuanya. Ya, termasuk di antaranya sampainya Al-Quran kepada kita lewat siapa ini? Lewat para sahabat radhiyallahu anhum. Sunnah-sunnah Rasulullah yang sampai kepada kita semuanya lewat para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga apabila kemudian ada orang yang berani memojokkan salah seorang sahabat, apalagi memojokkan sekian banyak sahabat, itu artinya orang-orang itu akan cenderung ke arah mempermasalahkan Al-Quran. Karena mereka yang menukil Al-Quran adalah para sahabat. Orang-orang seperti itu akan cenderung untuk menghujat hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena memang hadis-hadis Nabi itu sampai kepada kita lewat para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya ungkapan Rasulullah la tasubbu ahada min ashabi. Jangan kalian mencela salah seorang dari sahabatku, fa inna hadakum law anfaqa mithla uhudin dhaban ma adraka mudda ahadin ma'adim wala nasifa. Kalau seandainya seseorang dari kalian yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya, tidak akan mampu menyamai apa yang dilakukan oleh para sahabat itu, meskipun hanya sebatas mud, satu genggam atau separuhnya. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat, satu bentuk amalan yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan kita sebagai umat yang datang berikutnya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendampingi Rasulnya, yang kemudian menunaikan tugas yang diembankan kepada mereka, baik di dalam pemahaman sampai kepada perjuangan, sehingga kemudian mereka dipuji banyak oleh Allah dalam Al-Quran dan dibela oleh Rasulullah SAW di dalam sejumlah riwayat-riwayat yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW. Makanya fadailus sahabah cukup banyak disebutkan oleh Al-Quran, cukup banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau menyebutkan hadis yang ma'ruf, yang terkenal, yaitu dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, Rasul mengatakan begini, an-nujumu amanatun lis-sama
Kalau kita lihat di langit-langit itu, ketika malam kita melihat banyak bintang-bintang yang menjadi hiasan langit itu. Ya, kata Rasulullah, bintang-bintang di langit itu adalah merupakan hiasan buat langit-langit itu. Fa idza dzaba nujumu atas sama'u ma tu'ad. Kalau pergi hilangnya bintang-bintang itu, maka langit akan diberikan sesuai yang dijanjikan oleh Allah SWT. Wa ana amanatun li ashabi. Kata Rasulullah, saya adalah amanat bagi sahabat-sahabatku. Ya, kalau bintang-bintang itu amanat bagi langit, maka saya, kata Rasulullah SAW, adalah amanat bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dzabtu atas habi ma yu'adun. Kalau saya hilang, saya pergi, ya, dipanggil oleh Allah, maka sahabat-sahabat itulah yang akan diberikan oleh Allah sesuai dengan janji yang diberikan kepada mereka. Wa ashabi amanatun li ummati. Dan sahabat-sahabatku adalah amanat buat umatku. Kalau Rasulullah SAW mengamanatkan para sahabat buat umatnya, ternyata ada di antara umat yang menghujat sahabat, maka umat yang seperti ini melanggar ajaran Rasulullah SAW. Umat yang seperti ini adalah umat yang kemudian menentang ajaran Rasulullah SAW. Wa ashabi amanatun li ummati. Dan sahabat-sahabatku adalah amanat bagi umatku. Fa idza dzaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kalau sahabat-sahabatku itu sudah pergi, maka umatku akan diberikan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara sekalian, dari sekian banyak fadailus sahabah radhiyallahu anhum, yang kemudian terutama adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan dalam sejumlah riwayat, sekitar ada 20 perawi yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang menyebutkan bahwa khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar wa Umar. Ya, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Itu pernyataan Ali bin Abi Thalib sendiri. Makanya kalau ada orang Syiah yang kemudian berani mengedepankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terhadap Abu Bakar dan Umar, maka orang-orang itu telah menyalahi Imam Ali radhiyallahu anhu. Sehingga karenanya saudara sekalian, tentunya kita dalam berusaha untuk meluruskan keimanan kita, makanya sikap kita kepada para sahabat harus bentuknya adalah sikap hormat. Ya, kemudian sikap untuk mengambil banyak pelajaran dari mereka. Ya, karena memang ilmu yang mereka terima dari Rasulullah SAW itulah yang kemudian diwariskan kepada kita. Kemudian kita lihat bagaimana perilaku mereka, baik secara personal, sikap mereka dalam berkeluarga, sikap mereka dalam berbisnis, sikap mereka di dalam berpolitik, sikap mereka dalam berjuang pada umumnya. Kita bisa ambil pelajaran dari para sahabat atau anhum, karena mereka inilah sebagai sebaik-baik contoh yang diberikan kepada umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya menarik sekali sekalian, ada pernyataan dari Ali ibn Husain radhiyallahu anhu yang dikenal dengan Zainal Abidin. Satu kali Ali Zainal Abidin ini adalah anak daripada Imam Husain, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang satu kali dia didatangi oleh orang Syiah. Kemudian orang Syiah ini mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian oleh Ali bin Husain radhiyallahu anhu, orang ini kemudian ditanyakan, apakah kamu termasuk muhajirin yang kepada mereka Allah turunkan surat Al-Hasyr ayat yang ke-8? Ya, silakan lihat surat Al-Hasyr ayat ke-8. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humul muflihun. Ya, sesungguhnya kaum fuqara muhajirin yang mereka telah diusir dari kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka untuk mengharap ridha Allah dan karunia-Nya. Mereka lah orang-orang yang selalu menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang sukses.
Kata Ali Zainal Abidin, hei orang yang suka mencela sahabat, apakah kamu termasuk kelompok muhajirin yang telah dipuji oleh Allah bahwa mereka itulah orang-orang ulaika humus shadiqun, mereka ini orang-orang yang benar, mereka ini orang-orang yang jujur. Apakah kamu termasuk mereka? Orang itu tentunya mengatakan tidak. Pasti apa? Pasti tidak. Karena dia bukan kategori kaum muhajirin. Baik. Lihatlah ayat berikutnya. Yang kemudian Allah menyatakan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajjatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ikhwani barakallahu fikum, di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kaum Ansar. Adapun kaum Ansar yang telah menempati menjadi penduduk Madinah, yang kemudian mereka suka karena keimanan yang mereka miliki kepada sahabat-sahabat muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Kemudian mereka tidak ada sedikit pun perasaan terhadap saudara-saudaranya itu, sehingga mereka mendahulukan saudaranya meskipun mereka sendiri butuh. Dan ini adalah merupakan satu contoh luar biasa dari kaum Ansar yang mereka itu mengorbankan harta mereka, negeri mereka untuk menerima kedatangan kaum muhajirin. Yang di dalam diri mereka tidak ada sedikit pun perasaan sesuatu keberatan atas kedatangannya kaum muhajirin. Yang kemudian mereka mendahulukan saudara-saudara kaum muhajirin daripada dirinya mereka sendiri, meskipun mereka membutuhkan itu. Karenanya saudara sekalian, orang yang terjaga dirinya dari sikap pelit, maka itu termasuklah orang-orang yang sukses. Ini ayat ditujukan oleh Allah kepada kaum Ansar. Kemudian Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, anak daripada Imam Hussein, bertanya kepada orang yang suka mencela sahabat ini, apakah kalian termasuk kaum Ansar? Mereka tentunya akan jawab apa? Tidak, karena mereka bukan kategori kaum Ansar. Kemudian, baik, kalau begitu Allah turunkan ayat berikutnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, adapun orang-orang yang datang berikutnya, termasuk kita semuanya, termasuk orang yang mencela sahabat tadi itu, semua yang datang setelah masa kaum muhajirin Ansar, maka terkena ayat ini. Adapun orang-orang beriman yang datang berikutnya, mereka selalu mendoakan kaum muhajirin Ansar karena mereka telah mendahului kita dengan keimanan mereka, sehingga mereka berdoa, ya Allah ampunkan mereka ini, orang-orang yang mendahului kami, dan sungguh jangan dijadikan dalam diri kami ada ghil, perasaan benci, dengki kepada mereka yang mendahului kita itu. Sungguh Engkau ya Allah sebagai apa? Tuhan yang maha penyayang, maha pengasih. Karenanya saudara sekalian, ketika kemudian Al-Imam Ali Zainal Abidin bertanya kepada orang ini, apakah kamu termasuk ayat ini? Ternyata kamu tidak termasuk ayat ini. Kenapa? Karena kamu telah mencela sahabat radhiyallahu anhum. Kalau begitu, kamu pergi dari sini, keluar dari sini. Sungguhnya kamu adalah manusia-manusia yang buruk. Makanya orang itu diusir oleh Ali Zainal Abidin karena sudah tidak memenuhi kriteria dalam ayat ini. Karenanya saudara sekalian, siapa saja manusia yang datang setelah masa sahabat anhum, kemudian berperilaku menyalahkan para sahabat, memojokkan para sahabat, itu berarti orang itu telah menyalahi Al-Quran. Orang itu berarti telah menyalahi Rasulullah SAW. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa sungguh ibadah kamu selama 40 tahun kalau kamu bukan sahabat, tidak akan sebanding dengan ibadahnya sahabat itu meskipun sesaat. Itu pernyataan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Karena melihat betapa bahwa sikap para sahabat itu telah terbukti membela Allah dan Rasulnya di dalam perjuangan hidup mereka untuk menegakkan Islam. Ikhwani barakallahu fikum, makanya apa yang kemudian terjadi pada masa-masa berikutnya, munculnya kelompok Khawarij, munculnya kelompok Syiah, juga munculnya kelompok Khawarij, kemudian munculnya kelompok-kelompok yang ingkar sunnah,
Yang tidak jarang mereka berani memojokkan sahabat, mencela sahabat. Bahkan kemudian tidak jarang menuduh sahabat dengan tuduhan yang macam-macam. Perilaku-perilaku seperti ini adalah satu bentuk perilaku yang tercela karena bertentangan sekali lagi dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Al-Imam Abu Zur'ah rahimahullah menyebutkan, idza ra'aita ahadan yantaqisu ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kalau kamu melihat ada seorang yang berani mencela seorang sahabat saja, ya, maka kamu tahu bahwa orang itu boleh dikatakan zindiq. Zindiq itu adalah bentuk munafik besar. Jadi kalau munafik itu menyembunyikan kebencian dalam dirinya, kemudian menampakkan keislamannya, kalau zindiq itu dia tidak lagi menyembunyikan permusuhan, tapi sudah terang-terangan. Di antaranya adalah sikap mencela sahabat radhiyallahu anhum itu. Maka itu tandanya orang zindiq. Begitu Abu Zur'ah, seorang ulama abad ketiga, kawan daripada Imam Bukhari, murid daripada Imam Ahmad rahimahullah, yang beliau ini hafal sampai 1 juta hadis. Ya, karena beliau ini ada termasuk seorang muhaddits yang kemudian menjadi rujukan umat Islam. Ikhwan barakallahu fikum. Jadi kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah, apa disebutkan oleh Rasulullah, apa disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, merupakan satu bukti betapa keyakinan kepada para sahabat, terutama kepada khulafaur rasyidin, adalah merupakan satu bentuk keyakinan yang harus kita pertahankan, kita jaga keutuhannya, agar kemudian kita jangan sampai mengotori keyakinan kita dengan perilaku-perilaku yang seperti itu. Ikhwan barakallahu fikum, pada saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya, dan kemudian di sana umat Islam berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon, yang jumlah mereka itu mencapai 1.400 sahabat Nabi SAW. Ya, radhiyallahu anhum, ada 1.400 sahabat Nabi, yang kemudian kepada mereka turun Al-Quran surat Al-Fatah ayat 18. Ya, Allah menyebutkan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah telah meridhai kaum mukminin yang telah membaiat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Maka Allah mengetahui tentang apa yang ada di dalam kalbu mereka, maka Allah turunkan rasa tenang dalam diri mereka, dan kemudian mereka diberikan satu penaklukan Mekah yang jelas, yang nyata. Dan karena itu kata Rasulullah, tidak akan masuk neraka seorang yang ikut berbaiat pada saat baiatul ridwan. Ya, kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, ya, tidak akan masuk neraka seorang yang pernah berbaiat, ya, di bawah pohon yang dikenal dengan baiatul ridwan. Ya, itu jumlahnya 1.400 sahabat. Makanya kalau kemudian kita temukan ada beberapa atau sejumlah riwayat-riwayat Syiah yang menyatakan irtadda ba'da Nabi SAW illa arba'ah, ya, telah murtad sahabat-sahabat Nabi itu setelah Nabi Muhammad SAW kecuali 4 orang: Salman Al-Farisi, Abu Dar Al-Ghifari, Miqdad bin Aswad, kemudian Ammar bin Yasir. Jadi menurut riwayat Syiah ini hanya 4 orang saja yang selamat, lebihnya itu murtad semuanya. Nah, omongan seperti ini, riwayat seperti ini, kita nggak yakin akan muncul dari imam-imam yang diklaim oleh Syiah itu sebagai imam mereka, karena mereka juga imam kita, imam ahli sunnah, yang tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran, yang tidak mungkin bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, yang dimana Allah memuji mereka, Rasulullah memuji mereka, tetapi riwayat-riwayat Syiah ini justru memojokkan mereka. Karenanya sekalian, kita harus menolak riwayat-riwayat seperti itu. Ya, ajaran-ajaran Syiah yang kemudian rusak, yang sekarang sedang disebarkan di banyak masyarakat kita. Karena itu ikhwani barakallahu fikum, ya, kalau kita perhatikan lagi sebagai contoh, ini pernyataan sejumlah ulama ketika melihat realitas daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri.
Sufyan Ats-Tsauri termasuk salah seorang ulama Syiah yang berasal dari Kufah. Ya. Kemudian dia hidup pada masa tabi'ut tabi'in. Ya, beliau termasuk hidup di masa Abdullah bin Mubarak, ya, Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya. Yang kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tadinya punya pandangan mendahulukan Ali radhiyallahu anhu terhadap Abu Bakar dan Umar. Ya, apalagi kepada Utsman. Ya, karena beliau meyakini dengan keyakinannya orang Syiah. Tetapi kemudian ketika beliau meninggalkan Kufah datang ke Basrah, beliau menemui Ayyub As-Sakhtiyani kemudian dan Ibnu Aun, dua ulama ahli sunnah. Kemudian terjadilah dialog antara Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dengan dua ulama sunni ini. Kemudian akhirnya apa? Beliau rujuk dari pendapatnya, yang kemudian beliau membuat pernyataan-pernyataan penting. Barangkali itu bisa menjadi pelajaran kepada mereka yang terkena penyakit syubhat Syiah, ya, yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Makanya seorang tidak dikatakan Syi'i kalau tidak mendahulukan siapa? Ali bin Abi Thalib terhadap Abu Bakar dan Umar. Ikhwani barakallahu fikum. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? An Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Ya, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi ini meninggal tahun 212. Qala sami'tu Sufyan yaqul, inna qauman yaquluna la naqulu li Abi Bakar wa Umar illa khaira. Ini kelompok yang sudah melunak, yang mengatakan, ada sebagian orang mengatakan kami tidak menghujat atau mengatakan sesuatu yang buruk kepada Abu Bakar dan Umar. Sikap kami selalu bersikap baik kepada Abu Bakar dan Umar. Hanya saja kata orang-orang ini, Ali aula bil khilafati minhuma. Hanya saja Ali radhiyallahu anhu itu lebih utama di dalam memperoleh kekhilafahan daripada keduanya. Ya, dan orang yang seperti ini itu tidak dikatakan Syiah, karena Syiah bentuknya mendahulukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar dan Umar, kemudian mereka mencela Abu Bakar dan Umar karena telah mengambil haknya mereka ini, ya, mengambil haknya Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang ini sikapnya sudah melunak, tidak seperti Syiah itu, yang kemudian menyatakan kami mengatakan baik tentang Abu Bakar dan Umar, enggak masalah, tetapi kami berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lebih pantas untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar. Begitu pernyataan orang-orang itu. Kemudian kita lihat, faman qala dzalika, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, mantan ulama Syiah ini yang sudah sadar setelah berdialog dengan dua ulama Sunni, mengatakan apa? Kalau orang berpendapat seperti itu, faqad khatta'a Abu Bakar wa Umar wa Aliyan wal Muhajirin wal Ansar. Pendapat yang seperti ini telah menabrak, telah menyalahkan Abu Bakar, Umar, Ali dan seluruh Muhajirin dan Ansar. Sekalian, padahal orang-orang ini masih menerima keberadaan Abu Bakar dan Umar. Apalagi dengan orang-orang Syiah sekarang ini yang bukan lagi menerima, mereka mengecam, mereka mencela, mereka menyerang, seperti buku ini. Ya, ini buku menghujat keadilan sahabat yang jelas-jelas mengecam Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum dengan pernyataan-pernyataan yang tidak pantas untuk disebut. Ikhwani barakallahu fikum, ini ada orang yang melunak. Meskipun kita menemukan sekarang ini ada gaya baru kelompok Syiah yang melarang anggotanya untuk menyerang sahabat, tapi tujuannya untuk takiyah. Ya, saudara tahu kan Yasir Habib itu seorang Syi'i yang berani mengecam Abu Bakar, Umar, bahkan mengkafirkan keduanya. Kemudian menuduh Aisyah radhiyallahu anha, mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian orang Syiah menolak pendapat ini, termasuk Hasan Nasrullah, yang kemudian keberatan dengan pendapat Yasir Habib karena dianggap ini memicu konflik dengan ahli sunnah. Karena sahabat-sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Aisyah radhiyallahu anhuma, itu merupakan satu figur utama di kalangan
umat Islam ahli sunnah, kalau mereka diserang dengan cara seperti itu, ini akan menimbulkan konflik. Sehingga terjadi dialog antara Hasan Nasrullah dengan siapa? Dengan Yasir Habib. Ya, pendapat kamu itu tidak benar begini begitu. Kata Yasir Habib, ini pendapat bukan pendapat saya, ini adalah riwayat-riwayat Syiah. Dia tanya, kamu Syiah atau Sunni? Kalau kamu Syiah harus seperti ini. Sekalian, sebenarnya seluruh riwayat Syiah mengarah ke situ. Jadi kalaupun ada kelompok Syiah yang tidak menyerang Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat itu, sifatnya cuma taqiyah. Karena memang riwayat mereka menunjukkan seperti itu. Makanya sekalian, orang yang berpendapat lebih ringan daripada itu, ya, menerima Abu Bakar, Umar, tetapi berpendapat masih menganggap khilafah lebih utama buat Ali bin Abi Thalib, maka siapa ini? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, mantan tokoh Syiah ini, kemudian mengecam orang seperti itu karena telah menyalahkan Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, Ali dan kaum Muhajirin Ansar radhiyallahu anhum. Kemudian beliau mengatakan, wala adri tartafi'u ma hadza amalum minas sama. Saya tidak tahu apakah dengan keyakinan seperti itu, amal-amal mereka masih akan terangkat ke langit. Ya, akhwani barakallahu fikum. Makanya ajaran-ajaran seperti ini yang harus ditolak oleh umat Islam karena memang sangat menyimpang jauh dari kebenaran. Baik. Kemudian An Abdul Aziz bin Abban, sami'tu Ats-Tsauri yaqul, dari Abdul Aziz bin Abban, dia mengatakan aku mendengarkan Imam Sufyan Tsauri berkata, man qaddama ala Abi Bakar wa Umar ahadan faqad azra ala 12,000 min ashabi Rasulullah tufiya Rasulullah wa hum anhum radin. Kata Imam Sufyan, apabila ada orang yang berani mengedepankan orang lain terhadap Abu Bakar dan Umar, dan ini berarti pendapatnya Syiah pada umumnya seperti itu, ya, mengedepankan Ali radhiyallahu anhu terhadap Abu Bakar dan Umar, atau siapa saja dikedepankan dia melebihi Ali, Abu Bakar dan Umar, maka itu berarti orang itu telah melecehkan 112.000 sahabat Nabi, di mana Rasulullah SAW ketika wafat ridho terhadap mereka. Jadi berapa? 112.000 sahabat Nabi yang oleh Imam Sufyan Tsauri disebutkan Rasulullah ridho kepada mereka. Ya, sehingga karenanya perilaku orang-orang Syiah yang mengecam sahabat itu jelas, ya, bertentangan dengan kebenaran, dan kemudian disadarkan oleh Imam Sufyan sebagai mantan tokoh Syiah ini. Kemudian Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, ya, sami'tu Sufyan wa rajulun yas'alu an man syatama Abu Bakar. Ya, aku mendengarkan, kata Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, aku mendengar Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya oleh seseorang tentang pendapat beliau berkaitan dengan orang yang mencela Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, syatama itu mencela, memaki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala kafirun billahil azim. Ya, Imam Sufyan memberikan fatwa orang yang mencela Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah kafir kepada Allah SWT yang Maha Agung itu. Qala nusalli alaihi. Orang itu bertanya lagi, orang seperti itu kalau meninggal apakah kita salatkan? Maka beliau katakan la wala karamah. Ya, tidak perlu orang itu disalatkan karena enggak ada kemuliaannya sama sekali. Nah, itu adalah pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri bagi orang yang berani mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Musayyib bin Waddah qala sami'tu Al-Wahhab Al-Halabi yaqul sa'altu Sufyan Ats-Tsauri wa nahnu natufu bil baiti 'anil rajuli yuhibbu Abu Bakar wa Umar illa annahu yajidu li Ali min al-hubbi ma la yajidu lahuma. Qala hadza rajulun bida yanbaghi an yusqa. Ya, kata beliau, ya, yang bagi an yusqa dawa, ya. Kata Al-Wahhab Al-Halabi bertanya, mendengarkan tentang Sufyan Ats-Tsauri. Ya, dia bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri sementara sambil melaksanakan tawaf, ya. Tawaf ini bisa dalam bentuk zikir, membaca Quran, berdoa,
dan bisa dalam bentuk menggali ilmu. Jadi sambil tawaf itu orang bisa bertanya kepada ulama sambil tawaf itu. Kemudian Al-Wahhab Al-Halabi bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri sambil sambil tawaf tentang seorang yang mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, tetapi di dalam diri orang itu rasa cintanya kepada Ali melebihi keduanya. Ya, orang ini cinta Abu Bakar, cinta kepada Umar, cuman orang itu di dalam dirinya punya perasaan lebih mencintai Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Maka apa jawaban Mas Sufyan? Orang seperti ini punya penyakit yang harus dicarikan obatnya. Ya, karena orang seperti ini telah menyalahi Ali bin Abi Thalib sendiri, menyalahi sabda Rasulullah, ya, menyalahi daripada ketentuan syar'i. Ini dibawakan dalam Al-Hilyah juz ke-7 halaman 32. Begitu pula dalam kitab Syiar A'lamun Nubala juz 7 halaman 273. Jadi sekalian, dari semua paparan ini kita mendapatkan informasi pentingnya untuk meyakini keempat Khulafaur Rasyidin sebagai sahabat-sahabat Nabi yang dimulakan oleh Al-Quran, dimulakan oleh Rasulullah SAW, dan mereka kemudian disebutkan oleh Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum, sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup dari kalian setelahku akan menemukan banyak perselisihan. Maka apabila itu terjadi, kata Rasulullah, fa alaikum bisunnati, kalian harus berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kalau kamu mendapatkan perselisihan, perbedaan seperti itu, maka kalian harus berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, dan ikatlah erat-erat dengan gigi gerahammu, ya. Jadi gigitlah erat-erat dengan gigi gerahammu, karena itu adalah jalan keselamatan. Karenanya saudara sekalian, kata Utsman bin Ali, sami'tu Sufyan yaqul, lagi-lagi Sufyan mengatakan, la yastami'u hubbu Ali wa Utsman illa fi qulubi nubala'ir rijal. Ya, kalau orang itu punya perasaan cinta kepada Utsman, cinta kepada Ali, maka itu tandanya orang yang mulia kalbunya. Ya, makanya sementara kita lihat orang-orang Syiah itu, atau mereka yang kategori Khawarij, atau mereka yang kemudian mempunyai kalbu yang buruk kepada sahabat, terutama kepada Utsman, maka orang itu bukan kategori orang mulia bila kemudian tidak mencintai Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Ikhwan barakallahu fikum, kemudian banyak orang, para ulama saat itu menceritakan, memuji tentang perilaku baik atau sikap yang positif daripada Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Bahkan mereka menyebutkan ada 15 sifat baik dalam diri Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini seorang hamba Allah yang saleh, yang beliau ini sangat zuhud dalam hidupnya. Ya, kemudian ibadahnya itu penuh dengan kesungguhan, sehingga bahkan ditemukan beliau ketika malam tidur itu tidak jarang bantalnya itu basah karena banyak menangis. Ya, memang orang ini luar biasa kedalaman ilmunya dan kesolehan dan ketaatannya kepada Allah SWT. Sehingga kemudian banyak orang menyebutkan, dan dia termasuk orang yang dikejar-kejar oleh penguasa untuk dibunuh, untuk ditangkap. Ya, tapi Sufyan Ats-Tsauri dapat menghindar, dan kemudian beliau terus mengajarkan ilmunya, karena beliau adalah termasuk seorang muhaddits, ya, selain juga seorang mujahid. Maka kemudian Syu'aib bin Harb ketika melihat banyak orang membicarakan tentang sifat-sifat baik Sufyan Ats-Tsauri, kemudian mereka bicarakan di depan Asim bin Muhammad, seorang ulama di masa itu. Ketika mereka sudah selesai bicara 15 macam keutamaan Sufyan, maka Asim bin Muhammad mengatakan, kalian sudah selesai membicarakan Sufyan Ats-Tsauri dan semua kebaikannya? Maka beliau mengatakan, sungguh ya, seluruh 15 sifat baik pada Sufyan Ats-Tsauri itu kalah semuanya dengan satu sifat saja, yaitu apa? Salamatus sadr li ashabi Muhammad SAW. Dia ini orang yang bersih hatinya kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Makanya
Ini bisa menjadi ukuran bila orang itu di dalam dirinya dapat terhindar dari sikap buruk menyikapi para sahabat, bahkan mereka selalu mengagungkan para sahabat, membesarkan para sahabat, menghormati para sahabat, mengikuti jejak para sahabat, maka itu pertanda orang itu mempunyai sifat baik melebihi 15 sifat yang tadi disebutkan tentang sifat rahimahullah. Ya, makanya saudara sekalian, ini satu bentuk pengungkapan tentang bagaimana realitas yang dialami oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri yang tadinya menjadi Syi'i sampai beliau kemudian meninggalkan Syi'inya, kemudian menunjukkan bagaimana sifat hormatnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ikhwan barakallahu fikum, ala kulli hal banyak sekali hal lain yang bisa diungkapkan tentang sikap para ulama tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Hanya saja yang perlu diingatkan untuk kita semuanya. Mungkin ada bertanya, apa yang bisa kita ikuti dari para sahabat itu? Ya, karena memang kalau kita lihat dari sifat-sifat baik, kemudian perilaku perjuangan mereka, kita akan menemukan banyak sekali yang bisa kita ambil dari para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi sekalian, Al-Imam Al-Auza'i meringkaskan buat kita 5 hal. Barangkali ini penting untuk kita catat, untuk kita upayakan dalam rangka untuk mengikuti para sahabat anhum, yaitu khamsun kana alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Imam Al-Auza'i, alhamdulillah saya pernah berkunjung ke kuburan Imam Auza'i, seorang ulama salaf yang berasal dari Syam, kuburannya di Libanon. Kemudian beliau ini termasuk rujukan ulama di masanya yang menyatakan khamsun kana alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 hal yang menjadi pegangan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan inilah barangkali yang kemudian perlu untuk kita contoh dari mereka. Yang pertama adalah yaitu luzumul jamaah. Ya, mereka ini para sahabat itu selalu menjaga keutuhannya jamaah. Ya, baik itu jamaah salat, jamaah Jumat, sampai jamaah umat Islam dengan satu kepemimpinan itu. Ya, mereka akan selalu menjaga keutuhan berjamaah. Sehingga karenanya sekalian perlu untuk kemudian kita ikuti, karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa inna ma ya'kulu dhi'bu al-ghanamal qasiyah. Ya, serigala itu akan makan apabila kambing itu sendirian. Ya, makanya jangan kita hidup menyendiri. Ya, menjauh daripada kehidupan umat Islam. Justru kita harus menyatu dengan mereka untuk bersama-sama memperjuangkan Islam. Ya, ini adalah merupakan satu pegangan dari kalangan para sahabat anhum yang dinukul oleh Imam Al-Auza'i. Yang kedua, yaitu ittiba'us sunnah. Ya, para sahabat anhum itu sangat committed dengan sunnah. Makanya apa saja yang mereka dapatkan dari Rasulullah, mereka pegang sampai meninggal dunia. Saya kasih contoh. Suatu kali ketika rampasan perang sudah mulai banyak, budak-budak sudah mulai banyak, Ali radhiyallahu anhu menyuruh Fatimah untuk minta kepada Rasulullah seorang budak untuk meringankan beban tanggung jawab rumah tangganya. Ya, karena anaknya banyak, kemudian urusan pekerjaannya banyak, ya masak, ya nyuci, ya macam-macam. Maka Ali bin Abi Thalib merasa kasihan terhadap Fatimah radhiyallahu anha, maka menganjurkan untuk minta budak satu dari Rasulullah untuk meringankan pekerjaannya di rumah. Kemudian Fatimah tadinya keberatan, tetapi kemudian didesak terus. Ada dia menyampaikan kepada Rasulullah keinginan itu. Tetapi Rasulullah mengatakan, pulanglah engkau, nanti malam aku akan datang ke rumahmu. Nah, malam-malam Rasulullah datang, sementara Ali radhiyallahu anhu dengan istrinya Fatimah dan keluarganya sudah bersiap-siap untuk istirahat, tidur. Datanglah Rasulullah SAW, kemudian menyatakan, aku mendengarkan keinginan kalian untuk mendapatkan budak buat meringankan beban rumah tangga kalian, tetapi ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Maukah kalian aku ajarkan itu? Ya, mereka mengatakan mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, itu lebih baik daripada budak. Ya, Rasulullah mengganti permintaan mereka budak itu dengan apa? Ya, membaca
subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau kalian baca itu lebih baik daripada mendapatkan budak. Ya, kemudian Rasulullah pulang. Nah, setelah kemudian sekian lama dan sampai Ali bin Abi Thalib itu menjadi pemimpin umat Islam, jadi khalifah, Fatimah sudah meninggal. Nah, ini ditanyakan lagi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apakah engkau masih mengamalkan nasihat Rasulullah untuk membaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa akbar itu? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, iya. Ya, siapa lagi yang akan menjalankan kalau kita diperintahkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita tidak menjalankannya. Makanya setiap amalan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat itu biasanya mereka jalankan sampai mereka wafat. Ya, karenanya sekalian Abdullah bin Amr bin Al-As yang kemudian diminta oleh Rasulullah untuk tidak puasa setiap hari. Ya, karena Abdullah bin Amr bin Al-As ini orang yang merasa kuat sehingga dia mau melaksanakan puasa wisal. Kata Rasulullah, jangan. Ya, kalau kamu puasalah 3 hari dalam sebulan, yaitu ayyamul bid. Atau kemudian menambah, silakan saja puasa Senin Kamis. Kalau mau maksimal, ya puasa Daud. Sejak itu karena Abdullah bin Amr bin As merasa kuat badannya, beliau menjalankan itu. Yang tadinya wisal, kemudian dia tinggalkan puasa wisalnya dan kemudian menjalankan puasa Daud. Ketika beliau sudah tua, ya, pelaksanaan puasa Daud semakin berat dia rasakan. Ya, kata beliau coba dulu saya menerima nasihat awal Rasulullah, hanya 3 hari sebulan atau kemudian puasa Senin Kamis. Ya, sekarang sudah saya semakin tua, sudah mulai terasa semakin berat melaksanakan puasa Daud. Tapi itu dia jalankan sampai meninggal dunia. Jadi kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah itu, kalau mereka itu diajarkan sesuatu, mereka pegangi sampai mereka wafat. Nah, inilah kelebihan para sahabat dalam menegakkan sunnah. Sehingga karenanya saudara sekalian, inilah yang kemudian menjadi ciri para sahabat yang ditangkap oleh Imam Al-Auza'i, yaitu mereka menegakkan sunnah. Makanya jangan jauh dari sunnah Rasulullah SAW kalau kita ingin mengikuti jejak para sahabat. Kemudian yang ketiga, yaitu tilawatul Quran. Ya, para sahabat mereka adalah orang yang sangat erat hubungannya dengan Al-Quran. Kalau kita ingin mengikuti jejak para sahabat, jangan jauh dari Al-Quran. Ya, bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah ditemukan sholat malam dalam witir itu menghatamkan Al-Quran. Ya, kalau waktu saya umrah mendengarkan Syekh Shalih Al-Haidan menceritakan tentang seorang anak muda di Mekah, di Masjid Haram, itu menghatamkan Al-Quran dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jadi hatam Quran 6 jam. Ya. Nah, bisa dibayangkan ketika kemudian Imam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika sholat malam itu melaksanakan witirnya itu dengan menghatamkan Al-Quran. Makanya Utsman radhiyallahu anhu ketika wafat itu beliau terbunuh dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya, Utsman bin Affan ketika wafat terbunuh, beliau sedang membaca Al-Quran. Karenanya saudara sekalian, para sahabat itu orang-orang yang kemudian committed untuk dekat dengan Al-Quran. Makanya kata Imam Sufyan bin Uyainah, dekatnya kamu dengan Allah bisa diukur dengan dekatnya kamu dengan Al-Quran. Ya. Kemudian sekalian, Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat dan kita semuanya untuk menghatamkan Al-Quran paling tidak 3 hari sekali. Itu berarti sehari 10 juz. Ya, 3 hari hatam Quran. Meskipun kita temukan riwayat yang maksimal untuk anjuran membaca Al-Quran itu paling tidak 40 hari sekali. Ya, jangan lebih daripada itu. Ya, 40 hari sekali maksimal kita menghatamkan Al-Quran. Kalau memang semangatnya menurun, maksimal berapa? 40 hari sekali hatamkan Quran. Kemudian saya sekalian, itu yang ketiga dari keadaan para sahabat di dalam menyikapi Al-Quran. Kemudian yang keempat, yaitu imaratul masajid. Ya, kata Imam Sufyan, kata Imam Al-Auza'i,
Ya, prinsip para sahabat itu selalu meramaikan masjid. Maka di mana saja yang harus kita berinteraksi adalah dengan masjid. Ya, di mana saja kita berada, jangan jauh dari masjid. Imaratul masajid. Ya, bukan masjid saja, masajid. Jadi di mana saja kita berada, maka jangan jauh dari masjid. Ya, makanya memakmurkan masjid itu mulai membangun sampai kepada mengisi kegiatan-kegiatan di masjid. Makanya kita berharap kebangkitan umat ke depan itu akan muncul dari aktivitas mereka di masjid. Ya, makanya saudara sekalian, kebangkitan itu kalau muncul dari masjid itu pasti akan murni. Ya, tidak ada lagi kepentingan politik, tidak ada lagi kepentingan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan yang lain dari keinginan-keinginan manusia itu. Tetapi murni karena ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya inilah yang kemudian perlu untuk kita jaga agar kemudian kita bisa selalu berinteraksi dengan masjid, sekaligus kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang maksimal, memberdayakan masjid untuk mengembalikan umat ini kepada kejayaannya. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat di mana saja mereka berada adalah memakmurkan masjid. Ini poin yang keempat. Yang kelima, kata Imam Al-Auza'i, yaitu al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Ya, jihad di jalan Allah sesuatu yang kemudian menjadi ciri menonjol dari para sahabat anhum. Bahkan menarik sekali yang dialami oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini seorang sahabat yang pernah rumahnya menjadi tempat mulia persinggahan Rasulullah pertama kali datang ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah hijrah pertama kali, ya, semua orang menawarkan rumahnya, tempatnya untuk ditinggali oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, saya tidak bisa memutuskan, tetapi onta ini diperintahkan. Di mana dia berhenti, disitulah kami akan menginap. Maka berhentilah onta ini di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari terkenal seorang sahabat Nabi yang kemudian disebutkan oleh Nabi dengan ungkapan, kamu akan dikebumikan di bumi Roma. Kamu akan dikebumikan di bumi Roma. Sampai Rasulullah wafat. Ya, Abu Ayyub masih segar. Kemudian Abu Bakar wafat. Abu Ayyub masih segar. Kemudian Umar wafat. Utsman wafat. Ali radhiyallahu anhu wafat sampai pada masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu, yang dimana kekuasaan yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diserahkan, kemudian diganti oleh Imam Hasan, kemudian diserahkan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu pada tahun 41 Hijriah. Berarti kemudian terjadilah persatuan umat Islam yang dikenal dengan Amul Jamaah. Ya, Amul Jamaah. Pada saat itu kemudian umat Islam fokus untuk bergerak melawan kaum Romawi. Maka terjadilah upaya untuk ekspedisi militer, termasuk diikuti oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau saudara-saudara sekalian membaca sejarah atau melihat realitas sejarah yang ada di Turki itulah dulu pusat kekuasaan Romawi yang dikenal dengan Konstantinopel, ya, dikenal dengan Konstantinopel sebagai ibu negara atau pusat kekuasaan daripada Romawi. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari dengan pasukan yang dikirim oleh Muawiyah radhiyallahu anhu untuk melakukan penyerangan ke pusat Romawi ini, ya, karena kekuatan benteng yang ada di Konstantinopel, ya, saya melihat benteng-benteng itu cukup luar biasa. Ya, kemudian para sahabat dan kaum muslimin di antara Abu Ayyub Al-Ansari itu sudah mengepung, ya, kota Konstantinopel ini, tetapi kemudian tidak berhasil untuk menjatuhkan kota itu. Dan itu berjalan kira-kira sampai 20 kali perjalanan umat Islam melakukan upaya pengepungan terhadap kota Konstantinopel yang sekarang Istanbul, Turki. Tetapi kemudian baru berhasil tahun 1451 Masehi. Ya, 1451 Masehi yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, seorang pemimpin umat Islam, panglima perang
yang oleh Rasul sebutkan bahwa Romawi akan dikuasai oleh umat Islam, yang pada saat itu adalah pasukan yang terbaik dari pasukan umat Islam, dan pemimpinnya, amirnya menjadi orang yang terbaik di antara mereka. Itulah Muhammad Al-Fatih. Makanya saya sarankan untuk anak-anak muda, bacalah perjalanan hidup Muhammad Al-Fatih ini. Kemudian beliau berhasil mengepung Istanbul, Turki, itu pusat Konstantinopel, dengan pasukan yang jumlahnya 250.000 lewat darat, bersama dengan 100 kira-kira kapal-kapal perangnya, untuk kemudian menyerang lewat laut. Jadi diserang lewat darat dengan lewat laut, sampai kemudian tumbanglah Konstantinopel, dan kemudian dikuasailah umat Islam. Dan di sanalah kemudian ditemukan adanya kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Di mana kuburan itu? Di perbatasan yang sudah menjadi ini dekat dengan benteng-benteng Romawi yang ada di Konstantinopel itu. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, kalau saya meninggal maka kuburkanlah di tempat Romawi ini. Nah, makanya sampai sekarang kalau Anda pergi ke Turki, maka di sana akan ditemukan masjid besar yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, untuk kemudian mengenang jasa perjuangan Abu Ayyub Al-Ansari yang telah mampu mencapai pusat Romawi yang ada di Konstantinopel itu. Ikhwani barakallahu fikum. Makanya kalau bicara ekspedisi militer, jihad para sahabat itu adalah satu contoh yang memang luar biasa. Makanya mayoritas para sahabat kuburannya bukan di Madinah. Mayoritas para sahabat kuburannya justru di luar Madinah. Bahkan Ibnu Umar itu sampai kepada Armenia, Azerbaijan, tempat yang kemudian dibawa kekuasaan Rusia itu. Ya, sampai di sana para sahabat itu. Kita temukan mereka ada di Afrika. Kita temukan mereka ada di Cina. Ya, di Guangzhou atau Guangdong itu, di sana ada kuburan sahabat Nabi. Ala kulli hal, para sahabat ini menyebar dengan semangat jihadnya itu. Nah, bagaimana dengan kita umat Islam? Makanya para salafus saleh itu, mereka menetapkan jihad itu hendaknya dilakukan minimal setahun sekali. Begitu para salafus saleh itu. Makanya heran kita kalau sekarang ada kelompok mengaku mengikuti manhaj salaf, tetapi kemudian anti jihad. Nah, ini aneh sekali itu. Justru yang seharusnya bahwa kemudian umat Islam ini harus dikuatkan semangat jihadnya. Apalagi musuh-musuh itu sudah jelas, sehingga karenanya lihatlah yang terjadi di Palestina, pembantaian umat Islam oleh Israel. Ya, lihatlah yang terjadi di Afghanistan, pembantaian dilakukan oleh kelompok NATO dan sebagainya seperti itu, dan lain sebagainya. Ala kulli hal barakallahu fikum. Makanya saudara sekalian, ma taraka qaumun al-jihada qad illa dallau. Ya, tidak ada satu kaum yang meninggalkan jihad kecuali kaum itu akan dihinakan oleh Allah SWT. Dengan demikian saudara sekalian, makanya apa yang kemudian menjadi pelajaran buat kita dari para sahabat radhiyallahu anhum adalah sikap untuk menghormati mereka, mengambil pelajaran dari mereka, dan kemudian menjadikan ajaran-ajaran mereka untuk menjadi pedoman dalam hidup kita. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah di dalam upaya untuk mendamaikan antara Madrasatul Athar yang ada di Madinah dan Madrasatul Ra'i yang ada di Irak, beliau kemudian memadukannya dengan usul fikih. Rujukan umat Islam menjadi 4 beliau sebutkan. Yang pertama adalah Al-Quran, jelas. Yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah ijma' sahabat. Ya, ijma' apa? Sahabat. Baru yang keempat namanya al-qiyas. Ya, karenanya saudara sekalian, sikap kita kepada sahabat itu adalah bagian daripada sumber hukum yang akan kita dapatkan dari para sahabat itu, pedoman-pedoman Islam untuk keselamatan kita di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.